perkenalkan kami dari kelompok 4 yang membahas materi tentang latar belakang dan kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Ceria. Saya selaku ketua, perkenalkan nama saya Grace Subur Tinting. Saya sebagai anggota, perkenalkan nama saya Cika Melisa Pertanian. Saya sebagai anggota, perkenalkan nama saya Mikael Damalik. Saya sebagai anggota, perkenalkan nama saya Jadril Subiri. Saya sebagai anggota, perkenalkan nama saya Mikael Saragi. Selamat menyaksikan semuanya. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cira Ginting. Saya berperan sebagai aksi Tritura. Teman-teman tahu nggak sih apa itu aksi Tritura? Jadi aksi Tritura adalah tuntutan rakyat pada masa Orde Baru. Apa aja sih tuntutannya? Jadi tuntutan yang pertama adalah bubarkan PKI. Setelah terjadinya gerakan 30 September PKI, mahasiswa turut serta aktif dalam membersihkan nama perguruan tinggi dari unsur-unsur PKI. Namun, pemerintah justru dinilai lamban dan kurang tegas dalam menangani kasus ini. Oleh karena itu, mahasiswa menuntut pemerintah untuk segera menangani dan membubarkan PKI yang dianggap terlibat dalam gerakan 30 September tersebut. Lanjut ke tuntutan yang kedua. Jadi, tuntutan yang kedua ialah bubarkan Kabinet Dikora. Kabinet Dikora perlu dirombak karena dianggap kurang mampu dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial yang ada di Indonesia. Ketidakmampuan menyelesaikan masalah antara Irian Barat dan konfrontasi Malaysia menyebabkan Kabinet Dikora kesulitan juga dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, banyak anggota PKI dan orang-orang yang dianggap terlibat dalam gerakan 30 September PKI memiliki kedudukan penting dalam Kabinet Dikora. Tuntutan yang ketiga ialah turunkan harga barang dan perbaikan ekonomi. Pada akhir tahun 1965 dan awal tahun 1966, Indonesia mengalami krisis ekonomi, yaitu kenaikan harga barang, terutama pangan, yang melambung tinggi akibat kebijakan ekonomi yang dianggap tidak tepat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Murginting. Nah, di sini saya berperan sebagai surat perintah 11 Maret. Teman-teman tahu nggak siapa itu surat perintah 11 Maret? Nah, surat perintah 11 Maret atau sering disebut dengan singkatan Supersmart adalah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia yaitu Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang dimana memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menertibkan kekacauan pada masa pembantaian massal pada tahun 1965 sampai 1966. Teman-teman semuanya, Supersmart juga memiliki isi. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas yaitu isi dari surat perintah 11 Maret. Isi dari surat perintah 11 Maret pada umumnya yaitu memberikan tugas kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat yaitu Menteri atas nama Presiden selaku pimpinan besar revolusi dan panglima tertinggi untuk 1. Mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin terjadinya ketenangan, ketentraman, dan kestabilan jalannya revolusi. Yang kedua, menjamin keselamatan pribadi dan keselamatan Presiden selaku pimpinan besar revolusi. Nah, yang terakhir yaitu untuk melaksanakan segala tugas atau ajaran dari pimpinan besar revolusi. Nah, sekarang kita sampai di masa transisi kekuasaan. Setelah keluarnya surat perintah 11 Maret, terjadi dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia. Di satu sisi, Presiden Indonesia yaitu Soekarno masih aktif sebagai presiden. Sedangkan di sisi lain, yang menjalankan pemerintahan Indonesia yaitu Letnan Jenderal Soeharto untuk membangun politik yang stabil. Nah, pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966, MPRS mengadakan sidang umum di Jakarta, di mana setelah hasil sidang itu keluar, Letnan Jenderal Soeharto menjalankan amanahnya, yaitu memimpin pemerintahan di Indonesia. Sedangkan Presiden Soekarno masih aktif dalam seremonial sampai Februari 1967. Dan pada akhirnya Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 22 Februari 1967.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cika Melisa Brutarigan. Saya berperan sebagai bidang politik. Kebijakan politik Orde Baru berfokus pada stabilisasi politik melalui sentralisasi kekuasaan yang ditandai dengan pembubaran PKI dan penyederhanaan partai politik. Tidak hanya itu, sentralisasi kekuasaan juga ditandai dengan penerapan dui fungsi ABRI yang memberikan peran ganda kepada militer di bidang sosial politik. Lalu kebijakan lain yang termasuk antara lain yaitu pelaksanaan pemilu 1971 yang sederhana. Lalu introduksi Pancasila melalui P4, pengendalian mediasio, dan kebijakan kerjasama. Perkenalkan, nama saya Jadril Sbiring. Saya akan membahas tentang bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi Orde Baru berfokus pada stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Diwujudkan melalui program pembangunan 5 tahun atau Repelita, menarik investasi asing, deregulasi keuangan dan real untuk mendorong pertumbuhan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mikael Damani dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang bidang teknologi informasi dan komunikasi. A. Revolusi hijau. Revolusi hijau adalah sebuah konsep pertanian yang berupaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi dan praktik pertanian modern yang lebih produktif. B. Industrialisasi dan transportasi. Sektor industri adalah yang paling cepat dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Baru, sektor industri menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. C. Bidang informasi dan komunikasi. Sistem komunikasi dan informasi Indonesia semakin berkembang dengan dibangunnya sistem komunikasi satelit domestik. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1975 sampai dengan 1976. Satelit pertama diberi nama Palapa A1 yang merupakan satelit domestik yang pertama di Indonesia. Nama saya Mika Saragi. Di sini saya membahas tentang bidang sosial dan budaya. Kebijakan sosial dan budaya Orde Baru mencakup indoktrinasi Pancasila melalui P4, program keluarga berencana, untuk mengandalkan pertumbuhan penduduk dan program standarisasi pemerataan penduduk dengan kurikulum nasional. Selain itu, kebijakan budaya berfungsi pada penguatan jati diri bangsa, termasuk melalui pengembangan seni, penelitian warisan sejarah, dan standarisasi budaya. Bidang pers atau media massa. Selama masa pemerintahan Orde Baru 1966 sampai 1998, kebebasan pers di Indonesia sangat dibatasi dan dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Kebijakan ini sangat bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung program-program pembangunan, sekaligus membungkam kritik terhadap pemerintah. Media massa juga digunakan sebagai alat propaganda untuk menyebarkan narasi pemerintah. Kebijakan pers yang otoriter ini berakhir setelah runtuhnya rejim Orde Baru pada tahun 1999, yang diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 1999 tentang pers yang memberikan jaminan kebebasan pers di Indonesia.